kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik, selamat siang semuanya. Kami dari CGP Angkatan ke-9 Kota Batam. Pada kesempatan siang hari ini, saya Hotnur Pandiangan, Ibu Angel, dan Ibu Mawarni, kami bertiga akan melakukan kegiatan coaching, di mana kegiatan hari ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, observer, ada coach, dan ada kunci. Semoga kegiatan kami pada siang hari ini bisa berjalan dengan baik. Sekian dan terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Angel. Selamat siang Pak. Apa kabar pada siang hari ini? Sehat Pak, baik. Bagaimana Bapak Pak? Puji Tuhan, saya sehat juga. Bu Angel, hari ini kita ada kegiatan coaching, betul? Betul Pak. Oke. Bu Angel sudah siap? Siap Pak. Baik Bu Angel, sebelum kita mulai kegiatan coaching kita hari ini, saya berharap Bu Angel sudah siap dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah Bu Angel siapkan. Namun sebelumnya, hari ini kan saya berperan sebagai observer, akan mengamati Bu Angel dan juga mengamati kunci nantinya. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait rubrik penilaian kita pada kegiatan observasi pada siang hari ini. Yang pertama, nanti saya akan mengamati pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada kunci, yaitu apakah pertanyaan Ibu nanti sudah sesuai dengan alur kita, ya, alur kita misalnya sudah sesuaikah dengan sudah adakah pertanyaan Ibu tentang tujuan, sudah adakah pertanyaan Ibu itu mengaitkan dengan identifikasi masalah, juga rencana aksi, dan juga yang terakhir tanggung jawab. Nah, selain itu juga nanti saya juga akan mengamati apakah pertanyaan-pertanyaan Ibu terhadap kunci nanti sudah berbobot, Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot atau tidak. Dan yang terakhir yang saya amati adalah yaitu percakapan antara coach dan kunci itu apakah sudah sesuai dengan prinsip daripada coaching tersebut. Sampai di sini paham Bu Angel? Iya Pak. Oke. Baik, sebelum kita mulai Bu Angel, ada pertanyaan dari saya. Yang pertama, dari kegiatan observasi kali ini, kira-kira Bu Angel akan menggunakan kompetensi apa pada kegiatan observasi ini? Oke baik Pak, dalam kegiatan coaching kali ini saya akan menggunakan pertanyaan berbobot, kemudian saya nanti hadiran penuh, kemudian nanti terakhir itu menggunakan aktif. Baik Bu Angel, berarti ada 3 ya kompetensi yang Ibu akan gunakan. Yang pertama, memberikan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh, dan juga terkait dengan mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga, ini pertanyaan kedua nih Bu Angel. Dari ketiga kegiatan atau kompetensi yang Ibu harapkan, kira-kira kompetensi apa yang paling Ibu lakukan atau efektif Ibu lakukan pada kegiatan observasi kali ini? Oke Pak, baik. Pada kegiatan observasi kali ini, pada kegiatan coaching ini yang paling utama saya lakukan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif seperti itu Pak. Oke, berarti ada 2 ya? Iya Pak. Pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Bu Angel, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, yaitu dari kegiatan observasi kali ini antara coach dan kunci. Nah, kira-kira nih kompetensi atau indikator pencapaian apa yang Ibu harapkan dari kunci pada kegiatan observasi kali ini? Apa yang Ibu harapkan? Ya Pak, yang saya harapkan kali ini dari kegiatan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita, sehingga nanti si coach ini bisa bertanggung jawab dan menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti itu Pak. Oke, baik Bu Angel, saya pikir apa yang sudah disampaikan sudah betul matang ya persiapan Ibu terkait kegiatan coaching pada hari ini. Dan sampai di sini pertanyaan dari saya terkait kegiatan coaching pada siang hari ini, dan nanti kita bertemu di kegiatan observasi. Sekali lagi terima kasih Bu Angel ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan observasi kita berjalan dengan baik. Siap Bu Angel? Siap Pak, siap.
Baik, selamat siang Bu Mawani. Apa kabarnya? Selamat siang Ibu, baik. Puji Tuhan. Pak Hotla, bagaimana kabar hari ini? Selamat siang Ibu, baik juga. Baiklah. Bu Mawani, saya lihat ini ya Bu ya, belakangan ini ada apa Bu? Saya lihat Ibu teriak murung. Iya Bu, ini kan ada saya mau cerita ke Ibu. Kira-kira hari ini ada waktu saya ganggu dulu ya Bu ya. Gini Bu, ini kan saya baru hampir 2 tahun mengajar di negeri. Selama ini kan di swasta ya Bu ya. Dan kebetulan juga kelas saya di kelas kecil. Ketika di swasta dulu, saya di kelas 2 itu rata-rata anak-anak saya itu sudah bisa membaca. Ini tiba saya di negeri, saya mempunyai anak itu ada 5 orang Bu, belum bisa membaca. Itu yang menjadi permasalahan saya saat ini Bu. Jadi untuk menghadapinya ini terkadang saya sudah pusing segala seperti itu Bu. Hampir menyerah lah ya Bu ya. Iya Ibu. Dari 5 orang ini Bu, apa semua anak itu tidak bisa membaca? Memang ada yang bisa membaca tapi hanya menginjak 2 huruf saja Bu. Selainnya ada masih yang belum mengenal abjad gitu. Jadi tujuan Ibu di sini kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira apalah yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Ini Bu, tujuan saya supaya bagaimana supaya anak-anak saya ini bisa membaca, kira-kira seperti itu Bu. Iya Bu ya, tidak bisa membaca. Dari kelima anak ini Bu, mereka berada pada level berapa dari 1 sampai 10? Iya Bu, kalau kaliannya saat ini anak-anak saya ini antara 4 dan 5 Ibu. Antara 4 dan 5. Iya. Jadi kedepannya Ibu berharap mereka itu berada pada level berapa? Keinginan saya sih Bu, karena mereka kan masih di kelas kecil ya Bu, kelas 2 gitu ya. Untuk menghadapi mereka harus memang dengan kesabaran yang lebih ya Bu ya. Saya menginginkan nantinya mereka berada di level 8 kira-kira seperti itu Ibu. Iya Bu, iya. Iya. Langsung naik level ya Bu ya. Iya Ibu. Oke. Rencana ke depan Bu, apalah yang akan Ibu lakukan? Rencana saya sih Bu, selama ini saya sudah melakukan beberapa. Yang pertama kemarin itu saya sudah lakukan, anak-anak ini saya coba panggil satu-satu ke depan, saya ajari membaca. Terus rencana saya yang kedua, saya akan coba membuat jam pelajaran di luar KBM ya Bu ya. Terus saya juga akan berencana membuat mengajari mereka dengan kartu huruf dan juga mengajak orang tua untuk memberikan pelajaran juga di rumah, kira-kira seperti itu Ibu. Wah, udah bagus itu Bu, mengajari mereka di luar KBM, menggunakan kartu baca, kemudian berkolaborasi ya Bu dengan orang tua, itu sudah bukan suatu tindakan yang bagus Bu. Jadi Bu gini, kira-kira siapa sajalah nantinya yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan Ibu nanti yang mengajari anak di luar KBM, terus menggunakan kartu baca, siapa saja yang dilibatkan? Saya akan melibatkan orang tua Bu, orang tua, rekan guru dan anak-anak didik saya, dan juga dukungan dari Bapak Kepala Sekolah. Iya Bu ya. Kira-kira Bu, misalnya ini kan Ibu tadi bilang mengajar mereka di luar KBM. Kalau ini kita tidak berharap ya Bu ya, kalau tidak berhasil, apalah rencana Ibu ke depannya selanjutnya kalau mengalami kegagalan? Itu tadi Bu, tadi kan yang sudah saya lakukan saat ini kan saya sudah memanggil anak-anak itu satu persatu ke depan. Saya sudah mencoba mengajari mereka. Sampai saat ini memang belum menunjukkan hasil yang begitu bagus ya Bu ya. Jadi ini saya akan membuat program itu setiap hari Jumat itu tadi akan saya buat program di luar jam KBM. Saya akan untuk yang 5 orang ini saya akan buat pelajaran tambahan setiap hari Jumat di luar KBM seperti itu Ibu. Dan juga berencana juga tadi untuk membuat mengajari mereka dengan kartu baca ABC seperti itu, dan juga tadi mengajak orang tua untuk bekerja sama
membantu untuk mengajarinya di rumah. Kira-kira seperti itu, Ibu. Kan setiap hari Jumat Ibu melakukan belajar membaca pada mengenai kartu baca tadi. Apakah setiap hari juga, setiap Jumat itu juga Ibu lakukan atau terpisah harinya? Rencana saya sekaligus nanti, Ibu. Ketika saya setiap hari Jumat itu sudah mengajari mereka, dan saya akan sekalian memasukkan kartu baca di sana gitu untuk mendukung pembelajaran di luar jam pelajaran KBM itu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Baik, Bu Angel, tadi sudah melakukan kegiatan coaching. Sudah, Pak. Oke, Bu Angel, dari kegiatan observasi tadi, dari menurut pendapat Ibu, kira-kira kompetensi apa yang Ibu sudah laksanakan tadi pada kegiatan antara quotes dan kunci pada percakapan tadi? Iya, Pak, dari kegiatan coaching tadi, kompetensi yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu tujuannya sudah, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian sampai kepada tanggung jawab. Oke. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan pasti tadi, sudah kira-kira kuncinya menemukan apa kira-kira dari pandangan Ibu tadi? Apakah ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya atau gimana? Kira-kira bagaimana? Ya, Pak, begini, dari kegiatan tadi itu si coach tadi sudah menemukan solusinya, Pak. Karena saya kan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan masalah yang diajukan oleh coach. Oke. Nah, Bu Angel, dari apa yang Ibu sampaikan, saya juga sangat setuju bahwa dari pengamatan saya terkait observasi tadi, Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu yang pertama. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan, kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita. Betul sekali. Pertama, Ibu sudah tanyakan tujuan. Kemudian Ibu sudah tanyakan terkait kegiatan identifikasi masalah, terus rencana-rencananya, sampai kepada sejauh mana tanggung jawab daripada kunci tersebut. Itu betul sekali. Bahkan tadi juga saya melihat bahwa lewat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, si kunci itu bisa terus mengeksplor kemampuannya sampai betul-betul dia menemukan solusi terkait masalah yang dihadapi. Nah, oke, saya sangat setuju ya apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, pertanyaan dari saya lagi, Bu Angel, sebelum kita tutup, yaitu kira-kira nih, apa lagi yang mau Ibu kembangkan terkait kompetensi coaching pada siang hari ini? Ya, Pak, namanya manusia kan, Pak. Jadi dari kegiatan coaching ini, Pak, saya ingin memahami lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi mengenai alur cerita ini, Pak, sehingga saya dapat meng-coaching rekan-rekan sejawat atau orang-orang di sekitar saya. Oke, baik Bu Angel, saya pikir apa yang Ibu sudah harapkan itu bagus. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah belajar dan belajar terus, Ibu juga bisa memberikan kegiatan coaching lebih baik lagi ke depan. Baik Bu Angel, saya pikir sampai di sini kegiatan pasca observasi kita pada siang hari ini. Sampai ketemu di lain hari. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih kembali, Pak. Oke. Selamat siang, Bu Mawarni. Selamat siang Ibu Angel. Apa kabarnya hari ini, Bu? Kebetulan baik Ibu. Ibu Angel gimana kabarnya? Puji Tuhan, Bu, baik juga, sehat, Ibu. Oke, Bu, ya. Kita akan, Ibu tadi sudah melakukan, Ibu kan sudah nanti akan melakukan coaching. Maka sebelum kita melakukan kegiatan coaching tersebut, sebagai langkah awal, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan, ya, Bu, ya. Baik Bu, silakan. Pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya itu ada beberapa pertanyaan yang terkait tentang kegiatan coaching, ya, Bu, ya. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, ya, Bu. Baik, Bu, pada kegiatan hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di antaranya apakah percakapan nantinya sudah sesuai dengan alur kita,
kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya, dan kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya. Kemudian apakah percakapan ini nantinya sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Ibu, silakan. Oke, baik Ibu. Oke, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan Bu, yaitu kompetensi apa yang akan Bu Mawarni kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Oke, baik Bu, kompetensi yang mau saya gunakan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, lalu pertanyaan yang berbobot. Nah, iya Bu, baik Bu ya, seperti itu Bu ya. Pertanyaan yang kedua yang akan saya ajukan adalah bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik yang ingin observasi dari kegiatan dari yang 3 tadi Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan pendengaran aktif. Oke Bu, kemudian ini yang terakhir ya Bu ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin nantinya coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya dan dapat menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Bu Mawarni, saya sudah memahami apa yang akan Ibu lakukan nantinya. Demikianlah Bu pra observasi kita. Semoga Ibu dapat melakukan coaching terhadap coaching ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Mawarni. Siang Bu Angel. Selamat siang Pak Hotler. Selamat siang Bu Mawarni. Apa kabar Pak? Puji Tuhan sehat Ibu. Oke, apa kabar Ibu Angel? Puji Tuhan Bu sehat. Pak Hotler, Iya. tadi aku lihat WA saya. Bapak ada WA saya. Kira-kira ada apa ya Pak? Begini Bu, ada yang mau sampaikan ke Ibu. Tapi sebelumnya saya mau bertanya ke Ibu dulu. Kira-kira mengganggu nggak Ibu? Oh enggak Pak. Berarti hari ini ada waktu Ibu ya. Ada Pak. Gini Bu, saya kan sekarang ini di kelas 6. Iya Pak. Saya sama dengan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kebetulan di sekolah saya itu sepertinya karakter anak ini kepeduliannya kepada guru-guru, bahkan kepada tamu, kepada teman-teman itu kurang. Misalnya begini Bu, menurut pengamatan kami anak ini tidak begitu misalnya berpapasan dengan guru di jalan atau di tangga atau di sekitar kamar mandi dan lain sebagainya. Ya mereka lewat-lewat aja begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada anak kelas 1 dan kelas 2 itu menganggap wali kelas itu aja gurunya. Dia panggil guru itu, oh Pak Guru, Ibu Guru, dia tahu. Tapi ketika di jalan bertemu dengan kami, malah anak ini panggil Om. Nah, jadi ini jadi satu pertanyaan, kenapa kok bisa Om? Nah ternyata inilah menjadi karakter yang pengamatan saya Bu selama ini, dan teman-teman juga kami sudah bahas-bahas gitu. Ternyata bukan hanya saya melihat, tapi teman-teman juga melihat. Nah, jadi ini yang menjadi permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ibu hari ini, supaya dengan perbincangan kita hari ini saya juga menemukan sesuatu lah, kira-kira begitu Ibu. Oh begitu ya Pak ya. Dari percakapan ini kira-kira apa yang Bapak harapkan? Nah, tujuan daripada perbincangan kita atau harapan saya bisa menemukan solusi. Paling tidak membuat satu kegiatan, suatu program, bagaimana nanti anak ini bisa dia memiliki sikap peduli kepada gurunya. Misalnya ketemu dia nyalam, terus anak-anak kelas 1 tadi
dia tahu, oh semua guru-guru ini ternyata guru saya gitu. Terus anak ini juga nanti kalau besar, harapan saya jangan hanya gurunya yang disalam, tetapi kepala sekolah, tamu-tamu kepala sekolah, tamu-tamu guru, bahkan orang tua yang datang gitu bisa disalam di sekolah. Terlebih juga dia boleh respect, saling peduli dengan teman-temannya. Kira-kira itulah tujuannya Bu dari saya, dari perbincangan kita hari ini. Oke, baiklah Pak. Tadi Bapak bilang anak-anak ini karakternya kurang ya Pak ya? Iya betul sekali. Seperti Bapak bilang tadi, kelas 1-2 ketemu dengan guru dipanggil Om. Iya betul. Ketemu juga dengan gurunya tidak disalam. Iya, Kira-kira cuek itu, sekali. Pak. Cuek ya Pak ya. Jadi dari karakter anak-anak tadi, kira-kira dari level 1 sampai 10, kira-kira anak-anak Bapak sekarang itu sedang berada di level berapa Pak? Oke, gini Bu, kami kan siswanya 1.600. Satu sip, ya? Iya, satu sip itu sekolah masuknya itu kurang lebih 800 sampai 900. Iya Pak. Artinya memang dari sekian ratus ini yang kadang menyalam paling 20 orang. 20 orang yang menyalam. Itu pun Iya, ya. terkadang karena kita yang nyapa duluan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dibilang level, mungkin level 4 lah kira-kira Bu. Iya Pak ya. Level 4. Iya Bu. Dari karakter anak itu, apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Nah, dari tadi kan sudah sampaikan Bu, levelnya level 4. Iya Pak. Nah, dengan apa yang sudah kami amati, yang sudah kami lakukan sekarang ini, yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, itu kita ingatkan anak-anak. Anak-anak kalau bisa nanti ketemu di jalan, di gerbang, dimanapun ketemu gurunya, jangan lupa menerapkan 5S. Salamlah dengan senyum. Anaknya jawab iya Bu, iya Pak gitu. Yang kedua juga setelah upacara dan setelah pulang nih, sebelum pulang salam apa sebelum menutup pembelajaran, kita juga ingatkan. Nanti ketemu di tangga jangan lupa salam gurunya. Pedulilah gitu-gitu ya. Iya Pak. Nah itu yang kedua, yang pertama yang kita lakukan. Yang kedua itu saya sudah lakukan misalnya setelah upacara, Iya Pak. pas di bagian amanat itu selalu kami bilang sama pembina-pembina upacara jangan lupa mengingatkan itu. Kita sudah lakukan itu. Nah kebetulan hari Jumat itu juga kan ada kegiatan budi pekerti Bu. Iya Pak. Nah budi pekerti itu juga setelah kan ada ibadah yang agama Muslim itu melakukan kegiatan sesuai agama masing-masing, itu juga kita sudah ingatkan. Namun dari kegiatan ini Bu, sepertinya hasilnya belum maksimal. Ada apa sama aja saya lihat. Kadang didengar dari kanan keluar dari kiri. Bahkan kalau saya bisa simpulkan tak didengar sama sekali. Buktinya tak ada perubahan. Kira-kira seperti itu. Oke Pak, dari hal yang sudah dari Bapak lakukan, kira-kira Bapak menginginkan anak-anak ini setelah Bapak lakukan rencana itu nantinya berada di level berapa? Nah, jadi gini Bu, rencana saya ke depannya kan. Tadi kan sudah jalan nih. Iya, Jadi Pak. rencana saya ke depan, saya maunya itu yang pertama mungkin saya akan menyusun program. Dengan program ini kalau bisa anak ini ya level 7 sampai 8 lah, kira-kira seperti itu buat terkait level. Level gitu ya Pak ya. Terus itu tadi Bapak bilang akan menyusun rencana atau program. Kira-kira rencana selanjutnya apa yang Bapak lakukan? Oke, gini Bu, menurut pengamatan saya juga pernah lihat di sekolah lain, pernah juga saya lihat di YouTube gitu. Yang akan saya rencana lakukan ke depan itu yang pertama, karena ini karakter, bukan hanya saya mungkin yang akan mengubah karakter. So Iya, pasti Pak. saya akan bertemu dulu dengan kepala sekolah. Nah, apakah program ini nanti disetujui atau tidak? Di mana program yang pertama yaitu saya mau menerapkan itu menyambut anak di gerbang. Nah, mungkin akan saya mulai dari saya dulu dan nanti akan saya bekerja sama dengan teman-teman yang bisa diajak kerjasama dengan secepatnya menyambut peserta didik tersebut. Itu akan kami lakukan dulu nih hari-hari ya, setiap hari pagi itu kita lakukan dan yang siang pun mungkin akan dilakukan. Yang kedua, setelah mungkin saya lakukan dengan teman-teman juga, saya juga akan minta ke depan itu semua guru terlibat sesuai dengan jam piket itu.
Misalnya pikir sendiri 5 orang lah yang menyambut siswa di situ. Nah, dengan begitu anak ini sudah terbiasa tuh. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah dari kami dulu. Kami yang menyambut siswa itu, kemudian kita mau lihat siswanya respect nggak dengan gurunya. Gitu kira-kira yang pertama. Yang kedua adalah program yang pertama tadi terus akan dijalankan. Yang ketiga adalah mengadakan sosialisasi, mungkin perkenalan guru-guru ini lebih dalam kepada anak kelas 1, kelas 2. Misalnya kita ambil jam selesai senam olahraga pagi-pagi hari Sabtu itu, kita mau libatkan ini guru loh, anak ini nggak bu, anak-anak kelas 1 dan 2 ini panggil ini guru ya bapak guru, ibu guru gitu, jangan panggil om. Kira-kira seperti itu yang mau kita rencanakan. Terus yang ketiga bu, rencana saya itu saya mau bekerja sama dengan orang tua, supaya orang tua juga di rumah mengingatkan dan mengarahkan bagaimana nanti anak ini bisa menyalam gurunya. Karena terkadang kalau dari rumah tidak diingatkan maka dia pun nggak ada itu. Tapi kalau dia salam gurumu itu, nah pasti nanti jangan lupa salam gurumu ya, pasti nanti. Jadi itu kerjasama. Jadi yang 3 itu lagi bu. Yang pertama tadi menyambut siswa, tanya kepala sekolah dulu, kemudian menyambut siswa, dan yang ketiga terus menjalankan program yang lama, dan yang ketiga ini yang tadi adalah sosialisasi, memperkenalkan lebih guru ini kepada peserta didik. Itu yang kira-kira akan saya laksanakan ke depan. Oke Pak, dari 3 rencana tadi ya Pak ya, dari 3 rencana itu kira-kira siapa yang Bapak libatkan untuk melakukan ketiga program Bapak ini? Iya, jadi dari apa yang sudah saya jelaskan, karena ini berbaur mengaitkan peserta didik, maka jelas sekali peserta didik yang pertama. Dimanapun, ya saya harus berkolaborasi. Ngapain sih buat program, orang siswa nggak ada kan nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya teman sejawat. Karena gimana pun kalau saya hari-hari di situ kan nggak mungkin. Nanti dipikir, kadang-kadang guru-guru ini merasa itu maunya aja itu gitu kan. Tapi dengan saya misalnya berkolaborasi dengan guru, bekerja sama, saya pikir semuanya sama-sama mengembangkan karakter peserta didik. Yang ketiga adalah jelas kepala sekolah. Karena gimana pun kepala sekolah yang harus lebih dahulu mengetahui setiap program yang ada gitu. Terus jelas sekali lagi orang tua, dan bila penting nanti akan berkolaborasi dengan komite. Jadi 3 itu bu, peserta didik, 4 peserta didik, teman sejawat, dan jelas dengan kepala sekolah, yang kemudian orang tua dan komite itu harus terlibat, kira-kira itu bu. Oke, sudah bagus semua rencana Bapak itu ya. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukan, dan karakter peserta didik di sekolah Bapak itu setelah program itu bisa dapat. Dulu stop. Nanti saya potong. Kapan kira-kira lupa deh sebelum? Kapan mulai Bapak laksanakan? Kapan mulai dilaksanakan? Dari program 1 sampai berapa? 3 itu. Dari program-program Bapak tadi kira-kira kapan Pak? Dimulai Baru nanti kesini ya. Oke. Betul. Biar nanti potongnya. Nanti 2. Oke Pak, dari ketiga program yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan dimulai dilaksanakan Pak? Baik bu, karena ini memang karakter anak ini sudah urgent menurut saya. Rencana besok akan kami lakukan, dan mungkin saya mulai besok, saya sendiri dulu, dan nanti ke depan mungkin saya akan ajak teman-teman saya, kira-kira begitu. Oke, baiklah Pak, sudah bagus semua program dan rencana yang akan Bapak laksanakan. Mudah-mudahan Bapak bisa melakukannya beserta dengan rekan kerja, dan semoga karakter anak-anak di sekolah Bapak itu boleh berubah untuk demi kebaikan mereka, dan juga mereka dapat menghormati guru-guru yang ada di sekolah mereka. Baik bu, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya boleh saya lakukan juga. Oke, nah dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira saat ini bagaimana perasaan Bapak? Baik bu, bicara perasaan, mungkin setelah kita berbincang-bincang hari ini, saya merasa lega sekali, karena ternyata saya bisa menggali potensi yang saya miliki. Saya bisa menemukan solusi dari masalah yang selama ini terpikirkan gitu, kira-kira oh ini gimana. Tapi dengan perbincangan kita hari ini, oh ternyata masih banyak cara-cara dan jalan dalam melakukan kegiatan, dalam mengubah peserta didik tersebut.
Saya juga senang sekali dan saya ucapkan terima kasih banyak buat Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk boleh menjadi teman perbincangan percakapan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan tadi terkait solusi-solusi, mohon doanya saya bisa menerapkannya dengan baik di sekolah, dan Ibu pun sehat selalu. Dan bukan hanya sekali ini mungkin saya berbincang dengan Ibu, tapi ke depan kalau misalnya saya butuh ingin berbincang, saya juga berharap Ibu tidak akan menolak saya, tapi Ibu akan terus bersedia. Kira-kira begitu ya Bu ya. Oke, baiklah Pak. Saya tetap akan bersedia mempunyai waktu untuk ketika Bapak ada memperbincangkan sesuatu, saya bersedia untuk mendengarkan Bapak. Kiranya apa yang sudah Bapak rencanakan boleh berjalan dengan baik. Amin. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Ya Bu, tadi saya sudah lihat Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan rekan Ibu ya. Sudah Ibu. Oke ya Bu, baik Bu. Sebelum kita tutup kegiatan ini, saya akan memberikan pertanyaan Ibu pada pasca observasi ini ya Bu yang apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait indikator yang Ibu inginkan Ibu? Baik Bu, saya sudah melakukan pertanyaan berbobot serta alur-cerita seperti tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan juga tanggung jawab, serta sampai coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke baik Ibu ya, itu sangat bagus Bu apa yang Ibu lakukan. Kemudian Ibu, menurut saya sebagai observer, bahwa proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik ya Bu, sudah sesuai dengan alurnya, yaitu alur kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan pun sudah berbobot dan menggali permasalahan sampai pada si coaching menemukan solusi ya Bu dari permasalahan beliau. Ibu pun sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Kemudian pertanyaan terakhir yang mau saya ajukan kepada Ibu Mawarni, potensi apa lagi yang ingin Ibu gali, atau yang Ibu mau kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Saya akan tetap belajar alur urutan ya Bu, supaya ke kegiatan coaching berikutnya saya lebih baik lagi. Oke, baik ya Bu Mawarni. Kemudian semoga apa yang Ibu harapkan dapat terwujud. Demikian ya Bu ya untuk kegiatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang Ibu. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Ibu, terima kasih Ibu Angel. Selamat siang Pak Wotler. Selamat siang Bu Mawarni. Apa kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat. Ibu bagaimana? Sehat? Puji Tuhan baik Pak. Jadi kita akan melakukan coaching hari ini Pak. Baik Bu. Maka sebelum kita melakukan kegiatan tersebut, sebagai langkah awal, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Silahkan Bu. Oke. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Ya. Pada kegiatan hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Di antaranya, apakah percakapan nanti sudah sesuai dengan alur kita? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nantinya? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan Bapak sebagai coachnya? Kemudian, apakah percakapan ini nantinya sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Oke. Kemudian pertanyaan pertama saya akan tanyakan, yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama, memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, kehadiran penuh. Dan yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Itu Bu.
Oke, baik Pak. Pertanyaan kedua adalah bagian kompetensi mana yang akan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama, memberikan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Oke Pak, kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam kegiatan coaching kali ini? Baik, yang pertama indikator yang saya harapkan yaitu lewat pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, saya berharap Kuci nanti bisa memahami, bahkan dia bisa menemukan, mengeksplor kemampuannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi dengan arti dia bisa menemukan solusi kira-kira dalam menyelesaikan permasalahan. Oke baik Pak, saya sudah memahami apa yang akan Bapak lakukan. Demikianlah praobservasi hari ini. Berikutnya Bapak dapat melakukan coaching terhadap coach Bapak. Baik, terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Selamat siang Bu Angel. Selamat siang Pak Oda. Selamat siang Bu Mawardi. Selamat siang Pak Oda. Apa kabar? Baik Pak. Baik, saya mulai ya. Selamat siang Bu Angel. Selamat siang Pak Oda. Selamat siang Bu Mawarni. Selamat siang Pak Oda. Apa kabar Bu? Baik Pak. Baik, begini Bu Angel. Tadi saya lihat handphone saya itu ada panggilan tak terjawab dari Bu Angel. Nah, kira-kira ada apa ya Bu Angel? Gini Pak, aduh maaf ya Pak, ada nggak waktu Bapak buat saya mau cerita sedikit ini? Oh ada Bu Angel, nggak apa-apa. Silakan. Tidak mengganggukan Pak. Nggak apa-apa, tidak mengganggu Bu. Gini, ada permasalahan saya bingung ini Pak. Saya mau menggunakan model pembelajaran project PJBL. Oke. Cuman yang saya pikirkan biaya sama waktu yang diperlukan untuk melakukan proyek ini kan lama Pak. Bagaimana lah Pak? Oke, baik. Berarti masalah Ibu adalah ingin melakukan satu model PJBL, Project Based Learning ya. Namun Ibu terbentuk terkait penerapannya, melakukannya bagaimana. Nah, dari Ibu Angel sendiri nih, kira-kira apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Gini Pak, saya berharap ya ada solusinya. Iya. Karena saya masih bingung apakah saya lanjut PJBL-nya atau cari model pembelajaran yang lain Pak. Oh gitu ya Bu. Nah, dari Ibu sendiri nih ya, tujuan Ibu kan tadi sudah, kalau bisa Ibu menemukan solusi ini terkait memilih model pembelajaran yang akan digunakan di sekolah. Nah, dari Ibu Angel sendiri nih, apa yang Ibu sudah lakukan nih? Ibu kan sudah memahami PJBL atau model yang lain bagaimana. Nah, dari Ibu Angel sendiri, apa yang Ibu sudah lakukan gitu? Kira-kira yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa? Sebenarnya karena ada pengalaman Pak, saya sudah melakukan PJBL di satu kelas. Terus ada terbentur dengan biaya, orang tua pada protes. Apa hubungan matematika dengan dengan proyek ini gitu Pak. Jadi untuk mau ke kelas selanjutnya ini yang saya ragukan lagi gitu. Oh gitu ya. Nah, berarti dari Ibu Angel sendiri sudah konfirmasi ke orang tuanya. Sudah Ibu adakan apa namanya? Sudah sampaikan kepada orang tua melalui anak-anak. Namun anak-anak ada orang tua yang bertanya kalau lebih seperti itu. Nah, melihat kondisi yang seperti itu nih Bu Angel, apa yang Ibu kira-kira akan lakukan nih mengatasi ini? Nah, Ibu kan sudah tahu nih respon orang tua seperti apa dan lain sebagainya. Nah, apa yang Ibu Angel akan lakukan? Kira-kira seperti itu Bu. Mungkin modelnya tetap saya lakukan Pak. Iya. Tapi kegiatannya, proyeknya yang akan saya rubah. Jadi seperti itu mungkin dari kan awalnya saya memasak ya, jangan memasak atau dengan ini kan materi perbandingan. Mungkin membuat minuman mungkin lebih murah biaya dari segi biaya Pak, dan waktu lebih bisa dipersingkat gitu Pak. Oke. Tadi kan Ibu bilang
mau di matematika. Iya. Kemudian ibu juga kalau ke depan juga mengajar, rencana ibu tidak menggunakan di matematika lagi, kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Berarti tadinya ibu akan berencana untuk menggunakan tetap model ini digunakan pada materi yang lain, mata pelajaran yang lain. Nah, saya pikir itu sudah rencana yang baik. Nah, kira-kira Bu Angel nih, selain daripada di materi perbandingan tadi itu, kira-kira rencana apa lagi nih? Apakah hanya itu aja atau ada rencana-rencana lain terkait model ini? Baik, Pak. Kalau itu kan tergantung dari materi, kemudian tergantung dari kebutuhan siswa, apakah proyek atau tidaknya Pak. Iya. Gitu. Kalau tidak sesuai ya tidak bisa saya gunakan PJBL itu Pak, bisa jadi PBS. Iya. Oh, berarti kalau nanti misalnya PJBL ini sudah dilakukan, kemudian ada juga kendala, akan diganti dengan model pembelajaran yang lain. Oke. Baik Bu Angel. Nah, kira-kira nih Bu Angel, kalau misalnya Bu Angel tidak akan menggunakan metode atau model-model pembelajaran yang lain, kira-kira siapa yang ada nggak orang-orang atau rekan kerja yang akan dilibatkan dalam penetapan atau pemilihan penggunaan model pembelajaran ini ke depan di kelas Ibu? Pasti ada Pak. Ya mungkin nanti saya ajak kawan saya lah yang satu jurusan, satu mapel untuk membantu saya gitu. Oke, berarti nanti Ibu akan berkolaborasi ya dengan teman sejawat, baik terlebih mata pelajaran yang sama. Iya. Oke, nah ini Bu Angel, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan langkah kedua ini? Akan Ibu lakukan segera gitu? Iya Pak, nanti kan ini saya mau lanjutkan ke kelas lain. Mungkin-mungkinan minggu depan akan saya lanjut gitu Pak ke kelas berikutnya. Ibu nanti kan nggak gini Bu, itu kan mungkin dilakukan di kelas. Iya. Yang jadi pertanyaan saya, berkolaborasinya itu kapan akan berkolaborasi baik Pak. Ya secepatnya Pak dengan Ibu itu besok mungkin bisa besok langsung. Nah Ibu Angel nih, dari apa yang Ibu sudah sampaikan, itu kan Ibu tadi sudah menyampaikan alternatif solusi terkait pemilihan model pembelajaran. Ibu tadi mau yang ini, kalau nggak ini nggak berjalan dengan baik, mau ganti dan lain sebagainya. Ibu juga sudah berkomitmen nih akan melakukan ini segera dan lain sebagainya. Nah, dari setiap solusi yang Ibu sudah sampaikan, kira-kira harapan Ibu setelah menemukan solusi ini dan lain sebagainya, apa yang Ibu inginkan? Apa harapan Ibu akan seperti apa nih di kelas gitu? Belajarnya bagaimana dan lain sebagainya? Iya Bu, ya Pak. Ya saya berharap anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran ini lebih menyenangkan, bisa menerima matematika gitu Pak, tanpa ada paksaan. Gitu. Oke, baik Bu Angel, saya pikir pertanyaan atau percakapan kita sudah sampai, sudah selesai, dan saya juga melihat Ibu juga sudah berusaha menggali potensi yang Ibu miliki. Ibu juga sudah sudah menemukan ya solusi yang Ibu sudah sampaikan tadi terkait percakapan kita pada siang hari ini. Nah Bu Angel, ini kan kita sudah selesai nih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah kita ada berbincang-bincang? Iya Pak, saya sedikit lega Pak. Iya. Selalu bicara dengan Bapak akan bertukar pikiran. Iya Bu. Ya Pak. Terima kasih Pak Aglar sudah mengganggu waktunya maaf. Oke, sama-sama Bu Angel. Mudah-mudahan Ibu nanti juga melakukannya dengan bagus dan hasilnya juga maksimal ya Bu. Iya Pak. Oke, saya juga nih menunggu banyak dari Ibu ketika nanti Ibu sudah lakukan model-model yang lain. Saya juga mendengar cerita-cerita dari Ibu, dan akan juga membantu saya pribadi juga nanti ke depan dalam mengajar di kelas saya juga. Oke, demikian Bu, saya akan melanjutkan kegiatan saya yang lain. Sampai bertemu di lain hari Bu Angel. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya Bu. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan rekan kerja Bapak ya? Sudah Bu. Baik Pak, sebelum kita tutup, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat coaching terkait indikator yang
Bapak inginkan? Baik, saya tadi sudah berusaha memberikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita. Saya sudah memberikan pertanyaan berbobot. Saya berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot seperti menggali terkait tujuan percakapan kami, terkait identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, sampai pada tanggung jawab. Dan juga tadi saya melihat bahwa Kuci sudah bisa menemukan solusi terkait permasalahan diharapkan. Kira-kira begitu Bu yang bisa saya jelaskan. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai observer, bahwa potensi coaching yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik dan alurnya pun sudah sesuai dengan alur cerita. Dan pertanyaan yang Bapak ajukan sudah berbobot dan dapat menggali permasalahan yang ada pada Koci, dan Koci sudah menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Dan Bapak pun sudah menerapkan prinsip Koci dengan baik. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Baik Bu. Potensi apa lagi yang ini Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Bapak lakukan? Potensi atau kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya sebagai manusia akan terus belajar. Jadi saya akan terus belajar terkait alur cerita dengan harapan ke depan ada kegiatan coaching saya bisa melakukan lebih baik lagi Bu. Kira-kira begitu. Baik Pak, semoga apa yang Bapak harapkan bersama dengan coaching dapat terwujud dengan baik. Demikian kegiatan kita hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Baik, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Pak.